Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang risiko operasional. Yang pertama yaitu pengertian risiko operasional. Menurut Fahmi, risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Sedangkan menurut Johan Putro, risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem SDM, teknologi, atau faktor lain. Risiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan. Yang pertama yaitu teknis dan organisasi. Pada tataran teknis, risiko operasional bisa terjadi apabila sistem informasi, kesalahan mencatat, informasi yang tidak memadai, dan pengukuran risiko tidak akurat dan tidak memadai. Sedangkan pada tataran organisasi, risiko operasional bisa muncul karena sistem pemantauan dan pelaporan, sistem dan prosedur, serta kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk risiko operasional. Di sini ada beberapa faktor yang mampu memberi pengaruh pada terbentuknya operasional risk. Yang pertama yaitu risiko pada komputer. Risiko pada bidang komputer ini biasanya terjadi karena berbagai faktor, seperti faktornya masuk virus disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Dalam suatu perusahaan kebutuhan seorang IT yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai, bahkan jika diperlukan memiliki reputasi yang sangat diperlukan. Pada era sekarang ini, setiap kemajuan teknologi, perangkat lunak selalu diikuti dengan berbagai permasalahan yang timbul. Hacker adalah salah satu yang begitu tertarik untuk menggeluti bidang perangkat lunak serta mencoba menerobos setiap proteksi yang dibuat oleh suatu lembaga. Yang tidak terkecuali adalah lembaga perbankan seperti pada kasus pembobolan ATM dengan mempergunakan kartu ATM palsu. Pembuatan website palsu suatu perbankan sehingga nasabah itu terkecoh dan banyak yang mentransfer uang ke website palsu tersebut. Yang kedua yaitu kerusakan maintenance pabrik. Bagi setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki mesin, sangat mengandalkan pada kualitas peralatannya dalam menunjang produksi. Maka, biaya pada pemeliharaan, perawatan, dan pergantian peralatan pabrik bersifat rutin. Peralatan atau maintenance pabrik jika dilihat dari segi harga di pasaran memiliki nilai yang berbeda-beda. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Serta lebih jauh ada yang dapat diperoleh di dalam negeri, ada yang harus diimpor. Jika harus diimpor, maka artinya perusahaan harus menyediakan mata uang asing untuk dapat memesan dan membeli peralatan tersebut. Oleh karena itu, beberapa risiko yang harus ditanggung oleh suatu industri pada saat timbulnya kerusakan maintenance pabrik adalah terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. Yang kedua yaitu biaya servis. Biaya servisnya mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya. Yang ketiga yaitu biaya pergantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik dan persoalan yang lebih jauh jika barang yang dipesan tersebut tidak tersedia di pasaran dengan cepat. Yang ketiga yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memperlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai barang dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kadangkala beberapa perusahaan tidak mengindahkan serta menerapkan konsep keselamatan dan jaminan kerja sesuai dengan ketentuan, dengan tujuan menghindari pengeluaran biaya. Yang keempat yaitu kesalahan dalam pembukaan secara manual atau manual risk. Risiko dalam bidang pembukaan secara manual sebenarnya terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu pembukaan secara manual ditulis atau dicatat umumnya di kertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebanjiran, kebakaran, kesalahan dalam tidak bisa atau sulit untuk mencari penggantinya. Yang kedua, jika kesalahan dalam pencatatan secara pembukuan terjadi, maka penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga harus dilakukan secara manual, seperti kesalahan dalam pembuatan pada income statement
maka pelacaknya proses di mana sumbernya harus dicari pada buku atau catatan dan juga penelusurannya harus dilakukan hingga ke buku, jurnal, pada setiap kwitansi, dan berbagai bukti tertulis lainnya. Yang ketiga yaitu proses penyusunan pembukuan akan berlangsung dengan waktu yang lama, sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien dan efektif dilihat dari segi biaya dan efektif dilihat dari segi waktu. Yang keempat yaitu setiap pengiriman informasi harus dilakukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat, sementara dengan penggunaan teknologi sudah dapat dilakukan dengan cara email atau via internet. Yang selanjutnya yaitu kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa yang dibeli dapat ditukar kembali. Resiko seperti ini timbul pada saat kesepakatan dalam setiap pembelian barang tidak diikuti dengan perjanjian bahwa barang tersebut bisa ditukar kembali dan berbagai kesepakatan lainnya. Sehingga pada saat kesepakatan tersebut tidak dibuat, maka perusahaan harus mengalami atau menanggung beberapa resiko kerugian. Sebagai berikut, adanya barang yang sudah dibeli dengan harapan dapat terjual namun tidak laku terjual dan tidak ada perjanjian barang tersebut bisa ditukar sehingga perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua yaitu pada saat barang sudah dijual namun ternyata ada sisa dan itu tidak bisa ditukar dengan yang baru, maka ini memaksakan perusahaan untuk menjualnya dengan harga yang murah dengan asumsi daripada barang tersebut tidak dijual di pasaran atau mengalami kadaluarsa. Yang keenam yaitu pegawai outsourcing. Risiko ini, penerimaan dan penempatan pegawai secara konsep outsourcing memberi pengaruh besar bagi perusahaan baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Pegawai outsourcing ini biasanya pegawai yang disediakan oleh suatu lembaga penyedia pegawai dan kemudian suatu perusahaan menghubungi perusahaan tersebut untuk dipekerjakan sebagai kontrak pada perusahaan atau suatu perusahaan sebagai pegawai dengan perjanjian secara outsourcing. Yang ketujuh yaitu globalisasi dalam konsep dan produk. Era globalisasi telah memberikan perubahan besar bagi konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik finansial dan non-finansial, sehingga penciptaan konsep produk dibuat untuk bisa menampung keinginan globalisasi tersebut. Jika tidak, maka artinya produk tersebut tidak akan laku di perusahaan secara baik. Masyarakat pada era sekarang ini adalah sebuah bentuk dari struktur masyarakat global yang menggunakan produk global dan juga menerapkan cara berpikir secara global juga. Karena faktor itu, perusahaan dituntut untuk menerapkan manajemen yang berbasis konsep global yang secara tidak langsung mekanisme operasional perusahaan juga harus bersifat global. Untuk mewujudkan ini perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan agar mengetahui konsep dan cara berpikir secara global yang nantinya akan tertuang dalam bentuk hasil produk. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran risiko operasional. Di sini terdapat gambar hubungan expected return dan standar deviasi dalam perspektif risiko operasional. Dengan keterangan di sini ada ER atau expected return atau keuntungan yang diharapkan, sedangkan di sini terdapat simbol sigma atau standar deviasi yang merupakan tingkat resiko yang dialami oleh suatu perusahaan. Di sini terdapat 4 posisi. Posisi yang pertama, posisi ini itu menjelaskan di mana ER itu berada di posisi tertinggi dan sigma juga berada di posisi yang tertinggi. Dalam artian, semakin tinggi pengharapan ER itu semakin tinggi kemungkinan terjadinya sigma atau semakin tinggi kemungkinan terjadinya resiko operasional. Kemudian untuk posisi yang kedua itu ER berada posisi rendah dan sigma berada di posisi tinggi.
Atau dengan kata lain, ER dan sigma itu bersifat tidak searah atau non-linear. Selanjutnya untuk posisi yang ketiga. Untuk posisi yang ketiga ini, ER itu berada di posisi rendah dan sigma juga berada di posisi yang rendah. Atau dengan kata lain, ER dan sigma itu bersifat searah atau linear. Selanjutnya untuk posisi yang keempat. Posisi yang keempat ini, ER berada pada posisi tinggi dan sigma itu berada pada posisi rendah. Atau dengan kata lain, ER dan sigma itu bersifat tidak searah atau non-linear. Kemudian yang terakhir, yang di tengah ini, itu ada posisi M, di mana posisi ini dianggap sebagai titik yang paling optimal untuk kondisi ER dan juga sigma. Selanjutnya, biaya untuk resiko operasional. Untuk mengatasi resiko operasional, suatu perusahaan itu harus membuat analisa yang mencakup yang pertama, menghitung dan memetakan bentuk resiko yang sedang dan akan dihadapi. Kemudian yang kedua, memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan resiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola resiko. Kemudian yang keempat, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional resiko. Kemudian selanjutnya, resiko operasional dan modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya. Seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, upah buruh, membayar listrik, membayar tagihan, dan lain sebagainya. Di mana setiap pengeluaran yang dilakukan tersebut dicatat dan dibukukan secara terperinci. Tujuannya yaitu yang pertama dapat dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan perusahaan. Kemudian tujuan pembukuan yang kedua dapat dijadikan sebagai alat prediksi dalam memperkirakan berbagai kebutuhan perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Kemudian sebagai pedoman berbagai pihak yang berkepentingan untuk melihat kondisi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya yang terakhir, sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan bagi seorang investor. Itu tadi penjelasan mengenai risiko operasional. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.